Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana min dinina ma fihi ibratun liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul wahhab. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun natiqu bil haqqi wa qatlil khitab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma saka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Al-ayah wallahu a'lamu bimuradih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'malu fakullu muyassaru ma khuliqa lahu min khuliqa lil jannati yusirru li amali ahli jannah wa man khuliqa lin nari li amali ahli nar. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita diberikan kemudahan serta kelancaran dalam beraktivitas kita. Dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan pada kesempatan hari ini mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mudah-mudahan Allah selalu limpahkan kepada habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan selalu berharap syafaatnya, yakni syafaatul uzmanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, sedikit dalam video ini kita ingin menjelaskan tentang tanda-tanda orang yang bahagia dan tanda-tanda orang yang celaka. Karena di dalam hidup ini keinginan kita sama, ingin bahagia dunia dan akhirat. Apapun golongannya, apapun rasnya, jelas keinginan kita sama, ingin bahagia dunia dan akhirat. Namun di dalam hidup ini kadang-kadang sering kita menjumpai bermacam-macam suka duka, bahagia dan derita, sehat dan sakit silih berganti. Semua itu menuntut kekuatan dan kesabaran kita yang kuat dalam hidup ini. Karena menghadapi terpaan gelombang hidup dan kehidupan ini pasti ada godaannya dan berbagai macam godaannya. Itulah yang namanya dinamika kehidupan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menghadapi dalam proses dinamika kehidupan ini. Enak dan tidak enak, senang dan bahagia pasti silih berganti. Tapi harapan kita sama, keinginan kita sama. Mudah-mudahan harapan kita ingin bahagia fid dini wa dunya wal akhirah. Hadirin jamaah rahimakumullah, ulama memberikan tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang bahagia. Ciri orang yang bahagia itu adalah ayyuwafiqallahul abdul amal sholih fi hayatihi wa yassiruhu lahu. Ciri orang yang bahagia itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, orang yang mendapatkan hidayah dari Allah untuk beramal soleh dalam hidupnya, bahkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semuanya orang itu diberikan kemudahan dalam beramal soleh dalam hidupnya. Tapi kalau orang yang bahagia dalam hidupnya, di antara ciri kebahagiaannya, dia dipermudah oleh Allah untuk beramal soleh, bahkan dalam hidupnya dia selalu beramal soleh. Kenapa? Karena itulah yang namanya hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri yang pertama yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya kalau ia ingin bahagia. Jadi ciri orang yang bahagia di dunia diantaranya adalah
aywafiqallahu al-'abdul amal shalih fi hayatihi, dia mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah untuk beramal soleh dalam hidupnya, bahkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika datangnya waktu sholat, ia melaksanakan sholat tanpa harus diperintah. Ketika ia datangnya bulan suci Ramadan, ia melaksanakan puasa di bulan Ramadan tanpa harus diperintah dan didorong oleh orang lain. Akan timbul dengan sendirinya, karena itulah yang namanya hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau ciri orang yang celaka adalah sebaliknya, yaitu Allah yassaro li amali sholih. Dia tidak dimudahkan atau disulitkan untuk beramal soleh. Dia tidak terpikirkan untuk beramal soleh. Yang adalah wayabtaliya bil amali su, dia condong selalu berbuat keburukan dan kemaksiatan. Kenapa? Karena dia belum mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri orang yang celaka adalah orang yang tidak dimudahkan untuk beramal soleh, bahkan dia pikirannya, akalnya, semua perilakunya condong kepada kemaksiatan. Itulah ciri orang yang celaka. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa'malu fakullam yassaru lima khuliqa lahu man khuliqa lil jannati yusiru li amali ahlil jannah. Beramallah kamu sekalian, karena setiap orang itu akan dimudahkan untuk sesuatu yang diciptakan untuknya. Jika dia diciptakan untuk menuju ke surga, maka ia dimudahkan untuk jalan menuju surga. Itulah ibadah kita kepada Allah, melaksanakan semua perintah Allah adalah ciri jalan untuk menuju surga. Maka ketika orang itu mendapatkan petunjuk dari Allah, dia dimudahkan jalan untuk itu. Ibadahnya juga dia merasa tidak ada paksaan, dia merasa nikmat dalam melaksanakan ibadah, dia merasa nyaman dalam beribadah. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Itulah ciri orang yang bahagia dalam hidupnya. Akan tetapi sebaliknya, kalau orang itu akan celaka dalam hidupnya, wa man khuliqa linnari li amali ahlin nar, dan siapa yang diciptakan untuk jalan ke neraka, maka ia dimudahkan oleh Allah untuk menuju jalan neraka. Contoh, mudah-mudahan kita tidak terjebak ke dalam kemaksiatan. Di antaranya adalah judi online, kemudian juga minum-minuman khamr yang dilarang, yang memabukkan, zina dan sebagainya. Andai kata itu menggunakan satu keuangan, judi dan sebagainya, dia akan dimudahkan untuk mencari uang tersebut. Kenapa? Karena memang dia ditunjukkan jalan untuk menuju neraka. Na'udzubillah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kita yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan amal soleh, kita tidak boleh bangga dengan amal soleh yang selama ini kita lakukan, yang kita laksanakan. Karena yang berhak menilai amal soleh kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai hamba Allah adalah menyembah kepada Allah, taat bakti kepada Allah. Khawatir kalau kita berstandar atau berukuran dengan amal soleh kita, khawatir amal soleh kita takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal soleh yang selama ini kita lakukan barangkali tidak lillahi ta'ala, banyak hati kurang ikhlas dan kurang ridho dalam melaksanakannya. Mudah-mudahan kita bisa ikhlas, akan tetapi kita tidak boleh bangga dengan amal soleh manakala kita digolongkan kepada orang yang bahagia dalam melaksanakan amal soleh. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhula ahadul jannati bi amalihi. Seseorang itu tidak masuk surga karena amalnya. Makanya kita khawatir bagi saudara-saudara kita yang merasa sholatnya rajin, sodakohnya juga tidak ditinggal, puasanya juga kita lakukan, qiyamul lailnya kita juga lakukan. Tapi khawatir dengan amalan-amalan yang pernah kita lakukan itu kita merasa bangga, merasa sudah cukup untuk beramal soleh. Tetapi kata Rasulullah, la yadkhula ahadul jannati bi amalihi, seseorang itu tidak masuk surga karena amalnya. Khawatir kita salah niat bahwa amal yang sudah kita lakukan, sholat yang sudah kita lakukan, intinya amalia yang sudah kita lakukan, kita merasa banyak, merasa cukup, sehingga kita merasa
bahwa kita ini adalah orang yang baik di mata Allah, sehingga kita bisa dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita lakukan dalam ibadah ini semata-mata harus lillahi ta'ala, kita serahkan semuanya kepada Allah. Karena kata Rasulullah, la yadkhula ahadul jannati bi amalihi, seseorang tidak masuk surga karena amalnya. Lalu sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah? Ketika Rasulullah bersabda bahwa seseorang itu tidak masuk surga karena amalnya, sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, wala ana, termasuk kita, termasuk saya, illa ayyatagammadani Allah birahmatihi, kecuali orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya Rasulullah. Padahal Rasulullah adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah, manusia yang maksum, manusia yang terpelihara daripada kemaksiatan, sudah dijamin oleh Allah masuk surganya. Tapi ketika sahabat bertanya, apakah termasuk engkau ya Rasulullah tidak masuk surga dengan amalnya? Ya, kata Rasulullah, kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hal ini saya mengajak, mari kita sama-sama jangan merasa bangga dengan amal soleh yang selama ini kita lakukan, akan tetapi harapan kita mudah-mudahan amal soleh yang selama ini kita lakukan mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merujuk kepada hadis ini, seseorang itu masuk surga bukan dengan amal sholatnya, amal hajinya, amal umrohnya, amal sodakohnya, tapi seseorang itu bisa masuk surga dengan sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi rahmat Allah itu akan selalu hadir, akan selalu dekat kepada orang yang selalu beramal soleh. Karena kata Allah dalam firman-Nya, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat baik, baik kepada Allah dan baik kepada sesama. Kemudian Allah juga berfirman dalam Al-Quran, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu yang bersih daripada perbuatan mungkar dan perbuatan keji selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. Hak benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah maha mendengar lagi maha mengetahuinya. Nah inilah. Jadi kita tidak boleh merasa bangga dengan amal soleh yang selama ini kita lakukan. Padahal ada satu hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidupnya selama 500 tahun dia merasa cukup dengan ibadahnya. Dia hidup selama 500 tahun dia beribadah kepada Allah, tidak tinggal ibadahnya, sholatnya, puasanya, apapun yang diperintahkan oleh Allah ia tidak pernah langgar. Akan tetapi fa idza kana yaumul qiyamati yaqulullah, ketika datangnya pada hari kiamat Allah berfirman kepada ahli ibadah ini, ya abdi udkhulil jannata bi rahmati, hai hambaku masuklah kamu ke surga dengan rahmatku, dengan sebab rahmatku. Karena orang ini merasa bangga dalam hidupnya selama 500 tahun itu ibadahnya nggak pernah tinggal, artinya taat bakti kepada Allahnya dia laksanakan. Ketika Allah berfirman kelak pada hari kiamat, hai hambaku masuklah kamu ke dalam surgaku dengan sebab rahmat. Fayaqulu ya Rabbi, maka dijawab oleh hamba ini, bal bi amali, bukankah saya masuk surga ini dengan amal saya ya Allah. Dia merasa bangga dengan amalnya sehingga Allah berfirman bahwa dia masuk surga dengan rahmatnya Allah. Dia tidak percaya bahwa dia masuk itu bukan karena rahmatnya tapi dengan amal-amalnya yang ia pernah lakukan. Ketika itu dia tidak percaya, fayamurullahu bihi, maka Allah memerintahkan kepada malaikat fayuhasabu ala nikmatil basar, maka Allah menghisab satu nikmat yang Allah berikan kepadanya berupa mata. Allah berikan mata, nikmat mata yang engkau gunakan itu mata untuk apa saja kau gunakan mata itu. Ketika dihisab masalah mata, apakah mata itu dipergunakan untuk baca Al-Quran, apakah mata itu diperlihatkan oleh untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ternyata setelah dihisab dari satu mata
dari satu nikmat yang namanya mata, habis tuh amal-amal selama 500 tahun tersebut dengan dosa yang disebabkan atau yang ditimbulkan oleh mata. Maka hilanglah amal-amalnya disebabkan dengan dosa mata yang ia lakukan. Fayamuru bihi ilan nar, maka Allah memerintahkan untuk dimasukkan hamba tersebut ke dalam neraka. Akhirnya si hamba ini jawab, ya Rabb, udkhulni al-jannata bi rahmatika, ya Allah, saya percaya bahwa seseorang itu masuk dengan rahmatmu bukan karena amalnya, maka masukkanlah aku ke dalam surga dengan rahmatmu. Jadi ini contoh bagi kita hamba Allah yang memang tergolong kepada orang yang ahli ibadah. Mudah-mudahan kita tergolong kepada ahli sa'adah, ahli khair. Tapi dalam beribadah itu kita tidak boleh sombong, tidak boleh merasa bangga dengan amal yang kita lakukan. Khawatir dengan kesombongan itu amal kita akan hilang dengan sendirinya. Karena hakikatnya yang berhak menilai ibadah seseorang atau seorang makhluk adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah tadi, walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, kalaulah bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak ada seorang pun di antara kamu itu suci daripada dosa, tidak ada seorang itu bersih daripada sifat mungkar dan keji dalam perbuatan selama-lamanya. Walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendakinya. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahuinya. Jadi dalam kesempatan video ini, ayo kita bareng-bareng kita jaga amal kita. Mudah-mudahan kalau kita jaga, kita tidak boleh merasa bangga dan sombong dengan amalia yang kita lakukan. Akan tetapi harapan kita, mudah-mudahan amalia amal soleh kita yang selama ini kita lakukan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal untuk menghadapi kematian kita di alam akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu saja video singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya berpesan terutama kepada pribadi, ayo kita bareng-bareng kita tingkatkan ibadah kita. Mudah-mudahan dengan meningkatkan ibadah kita, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.